Jadi kita jangan sampai seperti mereka Bapak Ibu. Makanya Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat 56, inilah tujuan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka kemerdekaan sejati dalam Islam adalah merdeka dari penghambaan kepada selain Allah sehingga hidup hanya tunduk kepada Allah. Jadi merdeka dari penghambaan kepada selain Allah menjadi hamba yang tunduk hanya kepada Allah. Tunduk dengan tujuan Allah menciptakan kita beribadah kepadanya, dan tunduk dengan hukum dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya merdeka Bapak Ibu. Jangan-jangan orang meneriakkan merdeka, jangan-jangan nggak ngerti kemerdekaan. Jangan-jangan malamnya malam mabuk, ini berarti nggak merdeka dong. Jadi di malam 17 Agustus itu memperingati kemerdekaan atau malam apa ini gang buntu nasional. Mau lewat gang-gang itu pada buntu semua. Ya itu bagus Bapak Ibu. Jadi mengenang jasa pahlawan, menjelaskan bagaimana perjuangan para pahlawan. Dan yang terpenting juga mendoakan mereka yang muslim, kita doakan semoga Allah merahmati, mengampuni dosa mereka, menerima amal kebaikannya dan menempatkan di surga dan kuburannya menjadi taman-taman surga Bapak Ibu. Itu penting. Ya. Dan juga doa untuk negeri kita semoga menjadi negeri yang aman, makmur Bapak Ibu ya. Itu juga penting. Ya. Inilah inti tauhid Bapak Ibu. Jadi merdeka itu mentauhidkan Allah, hanya tunduk kepada Allah. Jadi memang Allah menciptakan manusia itu hanya agar manusia beribadah kepada Allah, agar hati ini terikat dengan Allah Bapak Ibu ya. Ini. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia agar beribadah kepadanya. Dan yang berikutnya, tujuan Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifatullah fil ardi, untuk menjadi apa ini khalifah di bumi Bapak Ibu ya. Khalifah di bumi, pemimpin di bumi. Khalifah itu artinya ya wakil Allah untuk menerapkan nilai-nilai syariat di bumi Bapak Ibu. Maknanya kita sebagai khalifah di bumi manapun kita berpijak, baik secara personal ya atau secara apa ini jama'i ya, kita baik hidup sendiri, berkeluarga, masyarakat, bahkan dalam sebuah negara dan sebuah bangsa, maka kita harus menerapkan nilai-nilai syariat Allah sebagai bentuk menerapkan tugas kita sebagai khalifah Bapak Ibu. Nah itu. Dan manusia pertama Nabi Adam itu ya khalifah ya, diciptakan oleh Allah sebagai khalifah juga. Di samping beliau menjadi hamba Allah, juga sebagai khalifah di bumi Bapak Ibu ya. Makanya setiap nabi itu ya punya aturan masing-masing, punya syariat ya. Mereka juga menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kemerdekaan sejati dimulai dari tauhid. Ini Bapak Ibu ya. Jadi manusia pada dasarnya selalu menjadi hamba. Ini Bapak Ibu ya. Kalau bukan hamba Allah, manusia bisa menjadi hamba yang lain. Bisa Bapak Ibu, manusia bisa menjadi hamba yang lain. Ada yang menjadi hamba uang, hidupnya diisi untuk nyari uang terus ya. Seperti orang barat kan begitu kan, time is money ya, waktu adalah uang. Jadi kalau waktu adalah uang, berarti kalau nganggur semakin banyak punya waktu berarti semakin kaya dong. Ya tidak begitu juga kan. Berarti kalau waktu adalah uang, berarti waktunya dipergunakan untuk mencari uang. Banyak Bapak Ibu ya orang yang menjadi hamba uang itu kan. Sampai apa ini enggak lagi melihat halal haram ya kan hamba uang. Ternyata uang itu bisa membuat apa ini hati kita buta Bapak Ibu. Enggak lagi melihat halal haram ya kan. Ini milik siapa kan begitu kan? Ada yang menjadi hamba jabatan. Coba orang gila jabatan itu.
Apapun dia lakukan Bapak Ibu. Kampanye hitam, money politik, ya, menyerang lawan. Jadi kalau di kancah politik itu ya gak ada kawan, itu sudah lawan semua. Walaupun dua saudara kandung bertarung ya lawan juga itu kan, lawan politik ya. Menjadi hamba jabatan, gila jabatan. Menjadi hamba popularitas, hati-hati Bapak Ibu ya. Ini zaman media sosial, hati-hati jangan sampai kita gila dengan popularitas. Ingin cepat FYP apapun dilakukan, ya Allah, naudzubillah. Coba lihat Bapak Ibu, artis-artis itu, penyanyi-penyanyi sekarang itu ya seperti apa ya, pakaiannya itu ngeri banget Bapak Ibu ya. Ya Allah, pakaian artis-artis sekarang itu, jadi roknya ini semakin ke atas, bajunya semakin ke atas kan, mini semua itu, ngeri Bapak Ibu ya. Itu ya hamba popularitas. Tapi ingat Bapak Ibu, sebetulnya artis itu ketika kembali kepada dirinya mereka resah gelisah. Ya gimana? Ingin tampil di depan manusia dengan aduhai, dengan sempurna, itu kan ingin menjadi sempurna di hadapan manusia. Apakah artis itu hidupnya tidak resah gelisah? Ya resah juga Bapak Ibu ya. Apa gunanya harta banyak kalau membuat mereka jauh dari Allah, ya kan? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya mereka terkenal, ya diundang kemana-mana, manggung sekali manggung artis itu ratusan juta. Coba kalau ustadz ngisi ratusan juta, oh kaya ustadznya. Malah artis yang malah mengajak orang maksiat, ya dikasih uang banyak. Ini kan kebalik Bapak Ibu. Tapi yang jelas jamaah sini kan bukan penontonnya kan ya. Insya Allah tidak. Ada menjadi hamba popularitas Bapak. Jadi hati-hati di zaman media sosial ini. Gara-gara ingin FYP di TikTok, ingin terkenal di TikTok, di Facebook, di mana-mana itu. Ya, Instagram apa itu. Jangan sampai kita melanggar batasan-batasan agama Bapak Ibu. Anak-anak gadis kita harus dipantau Bapak Ibu. Harus dipantau. Itu. Harus dipantau. Kemudian menjadi hamba hawa nafsu. Jadi hawa nafsunya mengendalikan dirinya Bapak Ibu. Ada yang hidupnya dikendalikan oleh komentar manusia. Orang mengatakan begini sakit hati dia. Begini Bapak. Jadi kalau kita ini sudah berbuat karena Allah, apa komentar orang gak usah digubris Bapak Ibu. Karena orang baik itu dikomentari, apalagi orang yang tidak baik. Dan komentarnya negatif. Yang rame ini pengupas bawang 1 kilo upahnya 700.000, ini yang rame. Ya, upahnya lebih mahal dari harga bawangnya. Ya mungkin itu 700 rupiah kali ya. Ya harap dimaklumi lah Bapak Ibu. Situasi itu kan kadang memang beda-beda. Ya harap dimaklumi lah. Kita ini kan harus memaklumi, apalagi presiden kita, saudara kita, ya kan. Ya harap dimaklumi, namanya orang kan bisa salah ya. Kan begitu kan? Yang soleh bisa salah, yang salah bisa soleh kan begitu ya. Ya salah itu kan bisa salah perbuatan, bisa salah ucap. Berarti yang harus diperhatikan orang ini berbuat seperti itu, berucap seperti itu, sadar atau tidak kan begitu kan. Jangan-jangan memang apa ya, istilahnya ketika mengucapkan itu enggak sadar atau ingatannya ya teringat ke yang lain kan begitu. Jadi harap dimaklumi. Jadi sudah Bapak Ibu, enggak usah didengarin apa kata orang Bapak Ibu ya. Sakit hati ini. Ya. Makanya ibu-ibu enggak usah gosip Bu ya. Bikin sakit hati. Ya nimbrung di tetangga gosip, membicarakan aib tetangga sebelahnya. Enggak usah bikin sakit hati. Bikin sakit hati ya kan? Lah bikin sakit hati. Makanya orang yang suka gosip itu sebetulnya dia menyiapkan dirinya juga untuk dijadikan bahan gosip kan, Bu. Namanya orang suka gosip kan begitu. Ketika si A, si B, si C berkumpul, si A pergi,
Si B dan si C gosipin si A. Nanti si B pergi, ya tinggal misalkan si A dan si C, ya gosipin si B, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi seperti itulah. Maka Islam datang untuk membebaskan manusia dari seluruh bentuk penghambaan tersebut. Hamba uang, hamba jabatan, popularitas, hawa nafsu, ya, dikendalikan oleh komentar manusia. Bebas dari itu Bapak Ibu. Islam datang untuk tersebut. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Wali itu kan pelindung Bapak Ibu. Makanya ada waliullah, ada wali setan. Nah kan begitu kan? Kita harus menjadi wali Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Sehingga Allah akan menjadi wali kita. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju nur cahaya Bapak Ibu ya. Jadi Islam itu membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah menuju tauhid Bapak Ibu, menghamba hanya kepada Allah. Coba kita lihat bangsa Arab dulu Bapak Ibu. Bangsa Arab itu betul-betul jahiliyah. Manusia menyembah berhala, pembunuhan di mana-mana, minum khamr, perzinahan, anak perempuan dibunuh hidup-hidup, bayangkan, dikubur hidup-hidup. Ini betul-betul zaman jahiliyah Bapak Ibu. Jadi Islam membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah menuju tauhid, menghamba hanya kepada Allah. Makanya fokusnya baginda Rasul ketika di fase Mekah 13 tahun fokus menanamkan tauhid Bapak Ibu. Menanamkan akidah. Makanya kalau kita lihat syariat itu turun seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu di Madinah. Turunnya ketika sudah di Madinah. Ya. Kemudian Islam membebaskan manusia dari kebodohan menuju ilmu. Jadi sekarang ini zaman tersebarnya ilmu Bapak Ibu. Makanya jangan sampai kita nggak tahu ilmu. Nggak tahu informasi wahyu, informasi langit tentang Islam ini. Karena informasi tersebar di mana-mana Bapak Ibu. Ya, media cetak, media online, di mana-mana. Informasi itu. Makanya kita harus menggunakan media itu untuk mencari kebenaran Bapak Ibu ya. Bukan untuk menutupi kebenaran. Kemudian dari kezoliman menuju keadilan. Jadi Islam menghapus kezoliman menuju keadilan Bapak. Karena kalau kita lihat bagaimana khalifah di zaman dulu adil Bapak. Islam itu kan adil, agama yang adil. Ya. Bagaimana Khalifah Ali Bapak Ibu dikalahkan di persidangan karena nggak punya bukti kalau baju besi itu miliknya khalifah. Akhirnya si Yahudi dimenangkan. Bayangkan khalifah dikalahkan. Ada nggak sekarang presiden dikalahkan karena sengketa tanah misalnya? Nggak ada ceritanya. Pejabat kok dikalahkan itu nggak ada. Pasti pejabatnya dimenangkan karena main fulus. Bayangkan di zaman Khalifah Ali dikalahkan di persidangan. Baju besi beliau akhirnya diberikan kepada si Yahudi karena beliau mungkin kurang kuat buktinya. Iya kan? Bayangkan Bapak Ibu. Dari kehinaan menuju kemuliaan. Jadi Islam membebaskan manusia dari kehinaan. Bagaimana dulu di bangsa Arab di zaman jahil dulu hina manusia Bapak Ibu. Apalagi perempuan-perempuan hina waktu itu. Islam datang untuk memuliakan perempuan Bapak. Jadi perempuan dulu itu hanya pemuas syahwat. Perempuan di zaman itu kalau sedang haid itu dijauhkan, seperti hewan itu sudah. Ya kan? Islam datang untuk memuliakan perempuan, bahkan wanita yang baik dalam sebuah negara itu menjadi tanda kebaikan negara itu Bapak Ibu. Jadi baiknya negara ternyata dilihat dari wanitanya.
Makanya orang kafir itu pinter, yang dirusak perempuan. Lah media sosial itu pemainnya siapa kalau bukan perempuan? Perempuan kebanyakan. Yang main TikTok siapa kalau bukan perempuan kebanyakan? Siapa proyeknya itu Bapak Ibu? Orang kafir. Orang kafir. Siapa yang suka joget-joget kalau bukan perempuan? Makanya kita khawatir Bapak Ibu, anak-anak gadis kita itu dipantau, dikondisikan. Kita khawatir sebelum Dajjal datang, jangan-jangan mereka ini pengikutnya nanti. Karena kita sekarang melihat orang-orang sekarang itu, apalagi perempuan-perempuan itu suka dengan musik Bapak Ibu, suka joget-joget. Kita khawatir Bapak Ibu, mereka nanti mudah dirayu oleh Dajjal sehingga menjadi pengikutnya. Ya, makanya kita harus membebaskan diri dari situ Bapak Ibu ya, dari kehinaan menuju kemuliaan. Dari perbudakan hawa nafsu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Bapak sekalian bagaimana Bilal bin Rabah ya. Jadi Bilal ini merdeka meskipun tubuhnya ditindas. Wah, ini hebat. Nah, inilah kita pentingnya memahami kemerdekaan Bapak Ibu. Jadi Bilal adalah seorang budak yang disiksa karena memeluk Islam oleh majikannya, oleh tuannya namanya Umayyah bin Khalaf Bapak Ibu. Jadi Bilal ini diseret ke padang pasir, diletakkan batu besar di atas tubuhnya dan dipaksa meninggalkan Islam. Bayangkan, ini berat sekali Bapak Ibu. Bayangkan. Ya. Padang pasir itu kan panas. Ya kan? Dan diletakkan di atas perutnya batu besar, dipaksa untuk meninggalkan Islam. Tapi karena Bilal merdeka di atas tauhid, maka Bilal enggak sudi meninggalkan Islam. Maka Bilal dengan kemantapan hatinya meskipun disiksa di bawah terik matahari, dia mengatakan ahad ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Jadi Bilal ini Bapak Ibu secara fisik berada dalam keadaan tertindas karena disiksa. Tetapi secara spiritual ia adalah manusia yang merdeka, imannya merdeka. Kenapa? Karena hatinya tidak tunduk kepada manusia, hatinya Bilal tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemerdekaan yang paling tinggi Bapak Ibu ya. Kemerdekaan ini lebih tinggi daripada merdeka dari penjajah Bapak Ibu. Dari kolonial penjajah. Kemerdekaan yang paling tinggi bukan sekedar kebebasan tubuh dari belenggu, dari penyiksaan, tetapi kebebasan jiwa dalam mempertahankan tauhid Bapak Ibu ya. Seperti Bilal bin Rabah ini, Masya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kemudian juga ada belenggu hawa nafsu Bapak Ibu ya. Jadi ada penjajah yang tidak terlihat ya, penjajah hawa nafsu, bukan dengan senjata, bukan dengan tank, bukan dengan tentara, tapi dengan hawa nafsu. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan 43, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kan manusia itu Bapak Ibu sejatinya dihadapkan dengan musuh ya kan. Nah kita ini punya musuh loh Bapak Ibu, musuh internal yang ada dalam diri kita yaitu hawa nafsu kita. Jadi kita itu setiap saat berperang melawan, mau ke masjid aja berperang melawan hawa nafsu. Ke masjid apa nonton sinetron ya, nah kan itu kan. Ke masjid apa ngopi ya, lah iya. Mau ngaji begini melawan dulu. Jadi manusia yang hidupnya bahagia itu Bapak Ibu ya, orang yang mampu menaklukkan hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsunya. Jadi orang yang menjadi budak hawa nafsu maka berarti belum merdeka Bapak Ibu ya. Jadi hawa nafsu itu musuh kita. Yang di luar diri kita ada setan, ada dunia, ada orang kafirnya juga musuh kita Bapak Ibu. Musuh kita. Dan
manusia dan beliau seorang nabi yang berhasil melawan hawa nafsu adalah contohnya Nabiullah Yusuf, Bapak Ibu. Itu Masya Allah. Jadi beliau bebas dari belenggu hawa nafsu. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Jadi ternyata juga merdeka itu mampu mengendalikan diri, Bapak Ibu. Ya, mampu mengendalikan diri. Nabi sudah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, laisa syadidu bisur'ah innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi orang yang mampu mengalahkan orang lain belum tentu kuat, Bapak Ibu. Dalam sebuah pergulatan itu. Tetapi orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri ketika marah, ketika tergoda, ketika memiliki kesempatan melakukan dosa, itulah orang yang kuat. Maka mari bertanya kepada diri kita sendiri, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidup kita? Siapa, Bapak Ibu? Allah atau hawa nafsu? Ya harusnya Allah. Jadi kita ini hidup ini manut Allah, Bapak Ibu. Terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya lagi, kemerdekaan bukan berarti bebas tanpa aturan, Bapak Ibu. Walaupun tadi sudah disinggung sedikitnya. Jadi jangan sampai kita salah memahami tentang kemerdekaan, Bapak Ibu. Karena saya merdeka, saya bebas melakukan apa saja. Islam tidak mengenal konsep seperti itu. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Jadi hidup ini pilihan, Bapak Ibu. Hidup ini pilihan. Ya. Tapi ingat, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Kahfi 29. Apa kata Allah? Jadi hidup itu pilihan manusia sendiri, bukan pilihan Allah. Allah hanya menunjukkan inilah jalan yang menyelamatkan, ini jalan yang menyesatkan. Ini Islam, ini kekafiran, kemaksiatan. Al-Kahfi 29, faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Kita kan sering ya membaca ini ketika malam atau hari Jumat. Dan barang siapa yang ingin, hendaklah dia beriman. Bapak Ibu ya. Ini disampaikan Allah. Dan barang siapa yang ingin, hendaklah dia kafir. Berarti hidup ini pilihan. Kan kita boleh memilih. La ikraha fiddin, Bapak Ibu. Tidak ada paksaan dalam agama. Hidup ini pilihan. Bahkan beragama pilihan. Makanya kita terus memilih yang terbaik, berdoa yang terbaik supaya Allah memilihkan hidup kita yang terbaik, Bapak Ibu. Ayat ini bukan berarti Allah meridhoi kekufuran, bukan. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak dan pilihan, Bapak Ibu ya. Tetapi pilihan tersebut akan dipertanggungjawabkan. Orang memiliki iman selamat, orang memiliki kekufuran celaka. Karena itu kemerdekaan harus disertai tanggung jawab atas pilihannya, Bapak Ibu. Dan pilihan-pilihan itu bukan hanya membawa kepada keberuntungan, kesengsaraan di dunia, tapi juga di akhirat, Bapak Ibu. Makanya orang yang memiliki keimanan bukan hanya selamat di dunia, selamat di akhirat, tapi juga orang memiliki kekufuran bukan hanya celaka di dunia, tapi juga celaka di akhirat. Makanya kalau ada pejabat korupsi semena-mena dengan hak rakyat, mengambil hak rakyat zolim, bisa saja selamat dari hukuman manusia, tapi yakinlah tidak akan selamat dari hukuman Allah. Kita pasrahkan saja kepada Allah, Bapak Ibu. Karena hukum manusia bisa dibeli. Jadi hak keadilan itu bisa dibeli, Bapak Ibu. Tergantung uangnya keadilan sekarang. Yang berikutnya lagi, kemerdekaan harus melahirkan syukur. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Salah satu kesalahan kita dalam memahami
dan menikmati kemerdekaan tetapi lupa bersyukur kepada Allah, Bapak. Ini kesalahan. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ternyata syukur ini, Bapak Ibu, Indonesia sudah merdeka 81 tahun, harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan? Ada yang dengan upacara 17 Agustus memperingatinya, ada yang memasang bendera, ya, ada yang mengadakan perlombaan. Semua itu boleh menjadi bagian dari kegembiraan sosial, tetapi syukur yang paling utama, pertama Bapak Ibu, syukur dengan hati. Bagaimana cara syukur dengan hati? Meyakini bahwa kemerdekaan adalah nikmat Allah. Kemerdekaan nikmat, Bapak Ibu. Syukur dengan hati, yakini kemerdekaan dari Allah yang membuat penjajah melarikan diri dari negara kita, berhenti menjajah negara kita, itu karena kuasa dan pertolongan Allah, Bapak Ibu. Itu. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah dan mendoakan kebaikan untuk negeri. Ya, doakan semoga menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang makmur, layaknya negeri Sabak zaman dulu, Bapak Ibu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, Bapak Ibu. Mengisi kemerdekaan dengan amal soleh dan kontribusi nyata, bukan dengan perlombaan-perlombaan yang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Sebentar lagi akan banyak bapak yang pakai daster ini. Iya Pak Edi ya. Ya, menyerupai wanita hamil. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh. Itu walaupun perlombaan enggak boleh. Isilah dengan amal soleh, dengan amal nyata aksi sosial. Jangan nodai kemerdekaan yang sudah diraih dengan darah, dengan harta. Oleh para pahlawan, para kiai, para santri, jangan nodai dengan hal-hal yang justru merusak arti kemerdekaan itu. Mari kita lihat bagaimana kisah Umar bin Khattab. Ada kisah terkenal dalam sejarah Islam tentang seorang gubernur Mesir, Amr bin Al-As, Bapak Ibu. Ini. Jadi dalam sebuah perlombaan, anak Amr bin Al-As pernah berselisih dengan seorang rakyat biasa di Mesir, Bapak Ibu. Karena merasa memiliki kedudukan, namanya anak gubernur, ya, anak gubernur tersebut kemudian memukul orang itu. Orang tersebut kemudian mengadukan kejadian itu kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar tidak membiarkan kedudukan menjadi alasan untuk menindas orang lain. Kisah ini sering dikaitkan dengan ungkapan matas ta'battum annas wa qad waladtuhum ummatuhum ahrara wa qad waladhum ummatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka? Jadi kita tidak boleh memperbudak manusia, Bapak Ibu ya. Tidak boleh. Akhirnya dengan kekuasaan disalahgunakan untuk menindas rakyat kecil, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi tanah yang sudah jelas milik rakyat, ada sertifikatnya, nggak boleh diambil negara dengan semena-mena, Bapak Ibu. Bayangkan di zaman di zaman gubernur Amr bin Al-As juga ini. Jadi di Mesir ya. Jadi gubernur ini punya sebuah proyek pelebaran masjid di wilayah kekuasaannya. Lah qadarullah tanahnya ini tidak cukup, Bapak Ibu, untuk dibangun masjid. Akhirnya gubernur Amr bin Al-As melirik tanah milik Yahudi di sebelahnya. Mau dibeli nggak boleh, mau ditukar guling dengan tanah yang lebih bagus strategis tengah kota nggak mau. Akhirnya diambil paksa. Si Yahudinya itu tidak terima, akhirnya lapor ke Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Sama Khalifah apa yang terjadi? Sama Khalifah ya, orang Yahudi dikasih tulang, Bapak. Di mana tulang itu digaris dengan mata pedangnya Umar, lalu dibawa oleh si Yahudi itu kepada Amr bin Al-As di Mesir sana. Setelah gubernur Amr bin Al-As menerima
tulang yang sudah digaris dengan mata pedangnya Umar, beliau ketakutan Bapak Ibu. Maknanya kalau beliau nggak bisa adil, Umar yang akan langsung turun tangan meluruskan dengan pedangnya. Akhirnya dikembalikan lagi tanah itu kepada pemiliknya. Dan setelah itu yang terjadi apa? Si Yahudi ini melihat keadilan Islam Bapak Ibu. Akhirnya tanah itu dia sendiri kemudian masuk Islam, kemudian tanahnya diwakafkan untuk pembangunan masjid di Mesir. Itu luar biasa keadilan Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi kemerdekaan harus melahirkan keadilan. Jadi bagaimana kita adil Bapak Ibu ya? Ya. Kemudian kemerdekaan harus melahirkan amanah Bapak Ibu. Jadi kita ini butuh orang-orang yang amanah. Negeri yang merdeka membutuhkan manusia yang amanah. Sebab kehancuran bangsa tidak selalu dimulai dari serangan musuh Bapak Ibu. Kadang kehancuran dimulai dari korupsi, kebohongan, ya kan, pengkhianatan, penyalahgunaan jabatan, ketidakadilan dan hilangnya rasa malu. Makanya kemerdekaan harus melahirkan amanah Bapak Ibu. Dan juga kemerdekaan ya harus diisi dengan membangun sebuah peradaban Bapak Ibu. Generasi yang unggul dalam tauhid ya, dimulai dari membangun generasi muda, keluarga, Masya Allah masyarakat Bapak Ibu ya Masya Allah. Kemudian walaupun masih ada beberapa poin, intinya Bapak sekalian ada poin penting ya. 5 kemerdekaan yang harus kita miliki. Ini penting sekali ya. 1, merdeka dalam akidah Bapak Ibu. Tidak boleh menyembah selain Allah, ini penting ya, merdeka dalam akidah. Yang kedua, merdeka dalam ibadah. Tidak diperbudak oleh dunia sehingga meninggalkan kewajiban kepada Allah. Merdeka dalam ibadah. 3, merdeka dari hawa nafsu ya. Jadi bagaimana kita tidak tertarik pada perbuatan dosa maksiat Bapak Ibu. Yang keempat, merdeka dari keserakahan. Tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Karena mohon maaf, sepertinya banyak orang-orang serakah Bapak Ibu. Terutama para pejabat itu serakah. Ya. Akhirnya banyak yang minum pertalit, banyak yang makan aspal, ya keserakahan. Na'udzubillah. Enggak umum itu kan. Enggak umum. Iya kan? Yang kelima, merdeka dalam akhlak Bapak Ibu ya. Tidak menjadi budak kemarahan, kebencian, kesombongan dan dendam Bapak Ibu ya. Ini Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi itulah ya 5 kemerdekaan yang harus kita miliki. Maka semoga kita betul-betul bisa menerapkan Bapak Ibu nilai-nilai kemerdekaan menurut Al-Quran dan Sunnah Bapak Ibu ya. Yaitu merdeka menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita terus berdoa Bapak Ibu, semoga pemimpin kita dibimbing oleh Allah, dikasih kekuatan, dikasih petunjuk oleh Allah, dibuka hatinya sehingga mampu menjadi pemimpin yang adil, bisa membawa kemakmuran ya, untuk rakyat Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala khilafan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.